Baik, terima kasih Bu Yulia untuk doanya. Selamat malam Ibu Bapak semuanya, Shalom. Semoga selalu sehat semua ya. Ya, terima kasih Ibu. Kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang terakhir dalam series kita mengenai sengsara dan wafat Yesus Kristus di puncak Kalvari. Dan kita akan melanjutkan sesi kita, yaitu kita akan mulai membaca Yohanes 19. Mari Ibu Bapak buka Alkitabnya. Kita akan melanjutkan perikop yang terakhir itu kita selesai di ayat yang Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan Yohanes 19 ayat 16a. Yang terakhir itu 16a ya Ibu Bapak ya. Semoga masih ingat dan masih ada catatannya. Dan kali ini kita akan mulai dari ayat 16b sampai dengan ayat 27 ya. Saya akan bacakan karena ini penting. Jadi Ibu Bapak kalau mau mencatat silahkan catat, tetapi kalau misalkan memang dirasa nggak perlu nggak apa-apa ya. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ini saya sudah jelaskan ya Ibu Bapak ya, pada pertemuan yang pertama mengenai salib dan Golgota. Lalu ayat ke-18, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Ya. Lalu ayat 19, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, kita berhenti sampai dengan ayat 22. Kita akan bahas langsung di ayat 19-nya Ibu Bapak. Karena ayat 16 sampai dengan 18 sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama dengan tema salib dan Golgota. Kalau misalkan Ibu Bapak belum pernah mendengar, ada di YouTube channelnya SOG. Silakan subscribe dan cari videonya. Ya, itu ada ya. Oke, saya akan bacakan di slide Ibu Bapak. Ya, hanya Yohaneslah yang dengan amat jelas mengatakan bahwa Pilatus yang memerintahkan orang-orang untuk memasang tulisan tersebut. Apa yang kutulis tetaplah tertulis. Hanya dalam Injil Yohanes ya, kalimat apa yang kutulis tetap tertulis. Tidak ada di Injil Sinoptik. Menunjukkan bahwa Pilatus sendiri yang bertanggung jawab atas penulisan tersebut. Jadi, oke, ada yang bocor. Jadi Ibu Bapak, mungkin bisa dibantu di mute. Oke, jadi Ibu Bapak, mengenai tulisan apa yang kutulis tetaplah tertulis itu hanya terdapat dalam Injil Yohanes, dan Pilatuslah yang bertanggung jawab atas penulisan tersebut. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Nah, rumusan dalam Injil berbeda-beda. Silakan Ibu Bapak catat. Matius 27 ayat 37 mengatakan inilah Yesus Raja orang Yahudi. Markus 15 ayat 26 mengatakan Raja orang Yahudi. Lukas 23 ayat 38 mengatakan inilah Raja orang Yahudi. Sedangkan Yohanes 19 ayat 19 yang barusan kita dengar mengatakan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Di antara semuanya itu, rumusan Yohanes menjadi yang paling terkenal.
Dari sinilah berasal rumusan INRI. Jadi INRI itu dari Injil Yohanes, Ibu Bapak, yang biasanya terpasang pada salib-salib kita. Ungkapan INRI, bukan inilah Republik Indonesia ya Ibu Bapak ya. INRI itu merupakan singkatan dari bahasa Latin. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ya, itu di kiri tulisan dari bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan juga terakhir bahasa Latin. Ya, karena ketiga bahasa ini saat itu yang paling sering digunakan di tanah Palestina. Ya, Latin itu sering digunakan oleh siapa Ibu Bapak? Latin? Penguasa Romawi. Ya, sedangkan bahasa Aram itu bahasa sehari-harinya Tuhan Yesus. Kalau bahasa Ibrani itu bahasa kitab suci mereka dan juga bahasa dalam tata ibadat mereka. Ya, itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ayat 21. Ya. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Apa bedanya? Nah, karena lokasi penyalipan terletak dekat jalan, maka banyak orang yang lewat itu bisa membacanya, Ibu Bapak. Maka tidak mengherankan bahwa para imam kepala mengajukan protes kepada Pilatus setelah membaca tulisan tersebut. Mereka menginginkan Pilatus untuk mengganti tulisan yang berbunyi Raja Orang Yahudi. Dengan rumusan lain ditambahkan ia mengatakan. Nah ya, jadi kalau kita perhatikan di balik Yesus orang Nazaret, Raja Orang Yahudi. Nah, para imam-imam kepala nggak mau. Ya, ia atau mereka mau ditambahkan ia mengatakan. Jadi Yesus orang Nazaret, ia mengatakan akulah raja orang Yahudi. Jadi mereka itu nggak mau mengakui bahwa Yesus adalah raja mereka. Ya, secara konsisten seperti sebelumnya, mereka tetap menolak bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Dari awal mereka menolak, konsisten. Lalu yang berikutnya ayat 22. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Debat antara Pilatus dan orang Yahudi, terutama di penghujung pengadilan, ini udah masuk penghujungnya Ibu Bapak ya, tampaknya masih terus berlangsung. Hanya saja sekarang situasinya terbalik. Dalam pengadilan Pilatus yang menyadari, perhatikan, bahwa Yesus tidak bersalah. Ingat Ibu Bapak, minggu lalu saya berkali-kali bilang bahwa Pilatus sadar bahwa Yesus tidak bersalah. Nah, puncaknya di ayat 22. Jadi karena Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi dia takut jabatannya dicopot kalau tidak memberikan hukuman kepada Yesus, akhirnya Pilatus mengambil sikap yang tegas. Ya, sekarang dengan tegas Pilatus secara publik justru memaklumkan pengakuannya akan Yesus yang tadinya tetap tersembunyi karena ketakutan. Jadi puncaknya itu di ayat 22, kalau masih ingat Pak Bito Piong itu tanya, ya apa hanya menghina, mengejek, ya inilah raja orang Yahudi. Enggak, saya jawabkan, karena memang Pilatus mengakui Yesus adalah raja orang Yahudi. Nah, tanggapan Pilatus tersebut membuat mereka tidak berkutik. Coba perhatikan Yohanes 18 ayat 37. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ini Ibu Bapak nubuat yang Yesus katakan kepada Pilatus dan terbukti. Dan banyak yang dari kita mungkin tidak menyadari nubuat ini. Silakan satu orang volunteer. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir
Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jawab Yesus. Kan sebelumnya Pilatus tanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Tergenapi nggak Ibu Bapak? Ya. Ya. Yesus bernubuat, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Dan terbukti di Yohanes 19 ayat 22. Ya, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Ya, seperti di ayat 19, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi ini nubuat dari Yesus, engkau akan mengatakan aku raja. Ya. Tidak ada yang mengafirmasi Yesus adalah raja orang Yahudi. Tidak ada. Bahkan Yesus juga nggak bilang. Di ayat 37 tadi, Yohanes 18 ayat 37, Yesus nggak menjawab, aku adalah raja orang Yahudi. Betul nggak Ibu Bapak? Pilatus kan tanya, engkau adalah raja. Yesus nggak menjawab, memang aku adalah raja orang Yahudi. Yesus tidak menjawab demikian. Yesus menjawab, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Jadi tidak ada yang bilang mengafirmasi bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri saat itu belum ngomong dia adalah raja orang Yahudi. Maka dapat disimpulkan bahwa Pilatuslah satu-satunya orang yang secara afirmatif sadar publik menyatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Pilatus. Ya. Dan apa yang sudah tertulis tetaplah tertulis. Quote skripsi. Nah, itu bahasa Latinnya ya. Yang tertulis tetaplah tertulis. Dalam Yohanes 19 ayat 15, ya, saya akan bacakan. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mau mengakui Yesus adalah raja. Bahkan dikatakan kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Yesus tidak diakui raja oleh mereka. Melainkan bagi mereka raja itu Kaisar. Nah, perhatikan Ibu Bapak, apa yang saya tulis di slide menjadi hal yang sangat penting. Dalam Yohanes 19 ayat 15, orang-orang Yahudi menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai raja selain Kaisar. Ironisnya, wakil Kaisar sendiri, yaitu Pilatus, yang sekarang memaklumkan seorang raja yang lain, yang jauh lebih agung daripada Kaisar. Wah, ini ironi banget nih. Ya, wakil raja justru yang menyatakan Yesus adalah raja bagi orang Yahudi. Nah, ya. Lalu yang berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam ayat 23 dan 24. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Ibu Bapak, ini menarik nih. Setelah menyalibkan Yesus, para prajurit melanjutkan aksinya. Dikatakan bahwa sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, ayat 23, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Jadi semua penginjil itu menceritakan hal ini, Ibu Bapak. Silakan nanti dicatat tuh Markus 15 ayat 24, Matius 27 ayat 35, dan Lukas 23 ayat 34. Itu menceritakan hal yang sama. Menurut Yohanes, pertama yang mereka ambil itu pakaiannya, kemudian jubahnya. Ya, jadi ada 2 nih. Yang pertama itu pakaiannya yang mereka ambil, yang kedua jubahnya. Ini menurut Yohanes. Nah, pertanyaannya, pakaian macam apa yang sebenarnya mereka copot dari tubuh Yesus dan dibagi menjadi 4 bagian? Dulu waktu saya belum belajar, Ibu Bapak, saya itu berpikir bahwa satu baju mereka potong-potong jadi 4 bagian. Ya kan? Siapa yang sama seperti saya? Hampir semuanya ya. Saya dulu mikirnya seperti itu, tetapi waktu saya belajar ternyata tidak. Kenapa? Karena kata yang dipakai itu dari bahasa Yunani, yaitu himatia. Saya bold dan saya miringkan tulisannya. Himatia. Itu bentuknya plural atau jamak, Ibu Bapak. Kalau kayak bahasa Inggris kan jamak tinggal ditambahin s ya di belakangnya atau es. Nah, itu sama ya. Pakaian di sini sebenarnya itu jamak. Ya, makanya saya tulis di situ seharusnya diterjemahkan itu bukan pakaiannya, melainkan pakaian-pakaiannya. Nah, ini 2 hal yang berbeda tentunya, ya. Yang dimaksud dengan pakaian-pakaian Yesus adalah misalnya sandal, penutup kepala, baju dan sebagainya, ya. Jadi ya masuk akal bahwa benda-benda tersebut dibagikan kepada para prajurit daripada membayangkan bahwa selembar pakaian dibagi-bagi menjadi 4. Nah ya, jadi itu maksudnya ya. Jadi 4 bagian itu maksudnya ya pakaian-pakaian Yesus, ada bajunya, ada sandalnya, ada penutup kepala ya, atau yang lainnya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan himatia, pakaian-pakaian Yesus. Jadi semoga kita jelas ya malam hari ini Ibu Bapak. Jadi nggak menggambarkan baju Yesus dirobek gitu kan, lalu dibagi menjadi 4 bagian. Ya bukan seperti itu. Lalu yang berikutnya, nah setelah pakaian Yesus ditanggalkan, berikutnya adalah jubahnya yang ditanggalkan. Ya, jubah itu dari bahasa chiton ya. Bahasa Yunani ya, chiton. Mengapa Yohanes memberikan detail-detail tentang jubah Yesus? Nah, Ibu Bapak, ada 2 tafsiran yang menyimbolkan atau mendefinisikan simbol ya dari jubah itu. Saya akan bacakan, Ibu Bapak, tolong perhatikan. Ada 2 kemungkinan untuk menafsirkan simbolisasi jubah yang tak berjahit itu. Nah, ya. Yang pertama, bahwa jubah Yesus melambangkan pakaian imam agung. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa jubah Yesus melambangkan kesatuan para murid Yesus. Nah, dibandingkan dengan gagasan tentang imamat yang pertama, gagasan yang kedua mendapatkan dukungan dari teks-teks Injil sendiri. Berulang kali Yesus menekankan kesatuan para muridnya. Ya, silakan nanti baca Yohanes 10 ayat 16
bab 11 ayat 52 dan bab 17 ayat 21 dan 22. Kita baca salah satunya, yaitu bab 10 ayat 16. Yuk, satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Yohanes bab 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, terima kasih Kak Santi. Ya, itu salah satu ayatnya ya, bahwa Yesus berulang kali menyatakan bahwa kesatuan para muridnya menjadi tanggung jawabnya. Dan jubah itu merupakan simbol kesatuan para murid Yesus. Ya, ini penting Ibu Bapak. Jadi nggak sembarangan Yohanes menuliskan mengenai jubah dengan begitu detail. Itu pasti ada maksud dan tujuannya, nggak sembarangan. Ya. Lalu yang berikutnya, sekarang kita masuk ke dalam ayat 25 dan 27. Satu orang volunteer, tolong bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oke, terima kasih Ibu Ria. Oh iya Ibu Bapak, yang ayat 24 tadi, yang demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, itu relevansinya dengan Mazmur 22 ayat 19. Ya, di catatan kaki itu ada. Silakan nanti dibuka ya. Mazmur 22 ayat 19. Jadi sudah ada tuh. Makanya sekali lagi bahwa penggenapan nas dalam kitab suci itu justru digenapi oleh para prajurit. Nah, ya, tadi Pilatus menggenapi nubuat Yesus, dan sekarang para prajurit menggenapi Mazmur 22 ayat 19. Sekarang saya ingin fokus kepada dua tokoh Ibu Bapak, yaitu Ibu Yesus, ya, dan yang kedua adalah murid yang dikasihi. Yang pertama, sebenarnya ini merupakan simbolisasi juga Ibu Bapak. Nah, ini menarik nih ya. Pertama, Ibu Yesus itu disejajarkan dengan Hawa. Perhatikan ini. Yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian 3 ayat 20. Saya akan bacakan Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi Hawa itu menjadi ibu semua yang hidup. Makanya di dalam ayat 25 sampai dengan 27 ini, Ibu Yesus itu disejajarkan dengan Hawa. Hawa yang baru. Nah, ya. Kalau Hawa yang lama mendatangkan dosa, kalau Hawa yang baru mendatangkan atau menghadirkan juru selamat, ya. Karena dari rahimnya hadirlah seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kalau Hawa yang lama, dari dirinya hadirlah dosa. Ya, makanya Bunda Maria disebut Hawa baru. Ya, kalau Yesus disebut Adam baru. Oke, saya lanjutkan. Kini dengan menerima murid yang dikasihi, Ibu Yesus menjadi ibu semua murid Yesus. Nah ini kalau ada yang tanya, kenapa kok Bunda Maria begitu dihormati oleh umat Katolik? Nah ini menjadi salah satu referensi yang bisa kita bagikan kepada mereka yang bertanya.
bahwa pada saat di puncak Kalvari sebelum wafatnya, ya, Yesus mengatakan inilah ibumu, ya, bahwa ibu Yesus itu menjadi ibu semua murid Yesus yang diwakilkan oleh murid yang dikasihi. Nah, ya, yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Yesus kan memberikan hidup kekal. Betul nggak Ibu Bapak? Ya kan? Yohanes 10 ayat 10b tuh. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Ya. Murid yang dikasihi Yesus lalu menjadi pengganti. Saya kasih tanda petik ya Ibu Bapak ya. Pengganti Yesus yang segera akan wafat seperti dikatakan Hawa dalam Kejadian 4 ayat 25. Jadi ada kaitannya Ibu Bapak. Ya, saya akan bacakan Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain. Nah, Ibu, ini adalah anakmu. Penggantiku. Anak ini adalah ibumu. Berarti Bunda Maria adalah ibu dari murid Yesus yang diwakilkan oleh murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi adalah anak dari Bunda Maria. Sebagai pengganti Yesus. Nah, itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Yesus itu menjadi lambang gereja. Dan murid yang dikasihi menjadi lambang semua orang yang percaya kepada Yesus. Itu Ibu Bapak. Ya, dua lambang itu ya. Jadi yang pertama, Ibu Yesus sebagai Hawa yang baru, ya, yang daripadanya hadir Yesus yang akan memberikan hidup kekal kepada setiap domba-dombanya, yaitu kita semua. Ya, seperti tadi di awal Kejadian 3 ayat 20, Hawa, ibu semua yang hidup. Nah, ya. Lalu yang kedua, Ibu Yesus menjadi lambang gereja. Ya. Dan murid yang dikasihi menjadi lambang semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya, ibu gereja. Nah, ya. Satu hal yang perlu diingat bahwa di dalam Injil Yohanes, nah ini menarik Ibu Bapak. Ini mungkin kita juga baru sadar ya. Saya juga kalau nggak belajar juga nggak sadar akan hal ini. Ibu Yesus hanya muncul dalam dua kesempatan. Yaitu dalam peristiwa perkawinan di Kana dan di kaki salib Yesus. Nah, jadi dalam Injil Yohanes, Ibu Yesus itu ditampilkan hanya dalam dua peristiwa. Yang pertama, perkawinan di Kana, Yohanes 2, ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang kedua adalah di kaki salib Yesus, Yohanes 19, ayat 25 sampai dengan 27. Oleh karena itu, tampaknya ada hubungan antara kedua peristiwa itu. Wah, menarik nih. Jadi, Ibu Yesus hanya ditampilkan di dalam dua peristiwa itu. Dan ternyata dua peristiwa itu ada kaitannya satu sama lain. Dalam peristiwa di Kana, Ibu Yesus dipandang mewakili hubungan darah. Nah, ya. Di lain pihak, Yesus menekankan bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah yang taat pada kehendak Allah. Coba kita buka Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Satu orang volunteer tolong bacakan. Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya.
tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Oke, terima kasih Kak Nelly. Apa? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Perhatikan ini. Jadi ada dua definisi nih. Kalau dalam perkawinan di Kana, ibu Yesus itu sungguh ibu. Karena hubungan darah. Nah, ya. Dalam Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21, Yesus menekankan bahwa bukan hanya hubungan darah, ibu dan saudara-saudariku, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Allah, merekalah ibu, merekalah saudara-saudariku. Jadi ada dua hal. Yang pertama, hubungan darah. Yang kedua, hubungan spiritual. Nah, ya, hubungan spiritual. Jadi kita itu adalah saudara-saudari Yesus bukan karena hubungan darah, tapi karena kita percaya akan Yesus dan kita taat pada kehendak Allah secara spiritual, secara rohani. Paham ya Ibu Bapak ya? Lalu yang berikutnya. Nah, sekarang sebelum masuk ke ayat 29. Ibu Bapak, kalau kita perhatikan ayat 25 sampai dengan 27 tadi, yuk kita kembali ke Lukas 19. Maka, perhatikan ini menarik sekali. Bunda Maria itu digambarkan sebagai ibu dari hubungan darah. Betul ya Ibu Bapak ya? Tadi di perkawinan Kana digambarkan demikian, di bawah salib pun ya, Bunda Maria digambarkan sebagai ibu yang memiliki hubungan darah. Tetapi selain Bunda Maria, ada murid yang dikasihi. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, murid yang dikasihi ini tidak memiliki hubungan darah dengan Yesus. Lalu dia disebut saudara Yesus. Secara apa tadi? Spiritual. Nah, ini ingin menandakan bahwa baik orang-orang sedarah dengan Yesus, yaitu orang-orang Yahudi, perhatikan, dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah atau sedarah dengan Yesus, itu juga bisa dipersatukan oleh Yesus. Itu maknanya Ibu Bapak. Jadi kita yang bukan orang Yahudi pun diselamatkan oleh Yesus. Nah, jadi Yesus tidak hadir hanya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang sehubungan darah dengannya. Tapi murid yang dikasihi, ya, yang memiliki hubungan spiritual karena taat dengan kehendak Allah, ya, menemani Yesus sampai di puncak Kalvari, inilah yang menandakan bahwa walaupun tidak memiliki hubungan darah dengan Yesus, tetapi mereka atau dia, murid yang dikasihi itu, ya dia, bukan mereka, sorry, salah, satu orang dia, itu juga diselamatkan, diterima oleh Yesus, karena sama-sama berada bersama dengan dia di puncak Kalvari. Wah, ini menarik sekali nih. Bunda Maria menggambarkan atau merepresentasikan hubungan darah atau orang-orang Yahudi. Murid yang dikasihi merepresentasikan hubungan dengan Yesus secara spiritual. Meskipun bukan atau tidak memiliki hubungan darah dengan Yesus. Dan dua-duanya berada di puncak Kalvari bersama dengan Yesus.
dan dua-duanya diselamatkan oleh Yesus. Nah, jadi Yesus hadir bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Nah, ini menarik nih. Ya. Oke, lalu yang berikutnya. Ayat 29. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Oke, terima kasih Ibu. Nah, hisop itu seperti yang ada di gambar Ibu Bapak, ya. Dia tumbuh-tumbuhan liar, ya, yang bisa tumbuh di dinding-dinding batu. Maka tidak mengherankan di ayat 29 itu dikatakan ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Ya, jadi hisop itu bisa dikatakan tumbuhan liar yang bisa tumbuh di kayu ya atau di karang atau di bebatuan, itu bisa tumbuh dia ya. Nah, yang menarik adalah anggur asam. Jadi anggur asam yang digunakan di sini itu anggur asam yang memang diminum oleh orang-orang menengah ke bawah Ibu Bapak. Kenapa? Karena menurut penelitian anggur asam itu lebih efektif menghilangkan rasa haus dibandingkan air putih. Air mineral. Air putih mah warnanya bening ya. Air mineral ya. Jadi sebenarnya anggur asam itu memang ada. Saat itu memang digunakan oleh para serdadu Romawi. Mereka juga haus tentunya pada saat berjalan bersama dengan Yesus, menyiksa Yesus. Dan mereka membawa anggur asam itu. Dan pada saat Yesus berteriak, "Aku haus," di ayat yang ke-29 itu, 28 itu, maka mereka mencucukkan dengan hisop yang sudah dimasukkan dalam anggur asamnya mereka. Karena memang anggur asam itu efektif menghilangkan rasa haus. Nah, hisop di sini Ibu Bapak itu nggak sembarangan. Kenapa? Coba kita buka 1 Raja-Raja 4 ayat 33. Jadi kita belajar nih Ibu Bapak malam hari ini bahwa simbol-simbol dalam Injil Yohanes itu ada maknanya, nggak sembarangan. Ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 33. Makanya kalau misalkan gereja Katolik begitu detail liturginya, ya, tata laksananya, kemudian perlengkapan liturginya, jangan langsung kita berpikiran sempit, kok gereja Katolik kaku banget. Enggak, ya kan? Bahwa semuanya itu ada maknanya loh, enggak sembarangan. Ya, gereja Katolik menghargai tradisi perjanjian lama juga. Ya, maka kalau kita nggak belajar, kita picik, sempit. Katolik kok kaku banget sih liturginya. Ada ini, ada itu, harus pakai jubah. Nah, tadi kita belajar kan, jubah itu simbolnya apa? Kesatuan para murid. Nah, dengan imam atau romo menggunakan jubah pada saat perayaan Ekaristi, itu menandakan kesatuan antar murid Yesus di dalam satu tubuh, yaitu gereja. Itu maksudnya. Ya, jangan kita repot banget harus pakai jubah. Yang penting kan hatinya. Nah, nggak seperti itu juga, ya kan? Nah, kita harus benar-benar paham akan hal ini sehingga kita bisa lebih menghargai liturgi kita. Ya, yuk satu orang volunteer yang sudah ketemu. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop
yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Baik, terima kasih Ibu Ria. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi hisop itu bisa tumbuh. Tadi saya jelaskan kan di dinding batu. Ya, mungkin juga bisa tumbuh di kayu gitu ya, di karang dan sebagainya. Karena ini tumbuh-tumbuhan liar. Ya. Nah, sekarang kita lihat Keluaran 12 ayat 22. Ini yang menjadi kata kuncinya Ibu Bapak. Satu volunteer tolong bacakan. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Nah, terima kasih Ibu Ratna. Saya pengen tanya nih sekalian ke Ibu Ratna. Peristiwa ini tentu Ibu Ratna dan Ibu Bapak tahu ya, bahwa kalau misalkan Allah meminta mereka untuk melakukan di atas pintu rumahnya, itu sebagai tanda apa Ibu Ratna? Supaya tidak kena tulah. Ya, supaya tidak kena tulah. Agar Allah tahu bahwa rumah itu adalah rumah orang Yahudi. Nah, ya, jadi diberikan tanda. Ada yang tahu sebelumnya, kalau yang dipakai itu adalah hisop. Atau malam hari ini baru tahu. Ya. Ya, yang digunakan apa? Hisop loh. Betul kan Ibu Ratna? Ya. Bukan sembarangan hisop itu. Bukan kuas. Bukan kuas. Hisop yang digunakan. Tentu ini sangat dalam maknanya. Ya. Nah, Ibu Bapak, saya nggak usah jelaskan ya, atau nggak usah baca di sini. Nanti Ibu Bapak tolong baca setelah pertemuan ini, karena masih ada waktu. Nah, kalau sekarang kan waktu kita terbatas untuk baca satu persatu. Hisop itu ada dalam perjanjian lama di Bilangan dan Imamat. Saya sudah tulis di sana. Silakan dicatat, nanti dibaca. Ya, kalau sekarang pasti waktunya nggak cukup. Lalu di dalam perjanjian baru, itu ada dalam Yohanes 19 ayat 29 yang tadi kita baca, dan Ibrani 9 ayat 19. Silakan dicatat dulu, nanti setelah itu dibaca. Ya. Ibu Bapak, ini menarik. Dengan disejajarkan Keluaran 12 ayat 22, maka Yohanes 19 ayat 29 sebenarnya mau menggambarkan kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan tadi ayat 22, ya, ini kan mengenai apa? Mengenai peristiwa di mana orang-orang Israel akan diselamatkan oleh Yahweh dari perbudakan Mesir. Betul nggak Ibu Bapak? Dan untuk merayakan pembebasan itu, maka mereka merayakan apa Ibu Bapak? Paskah. Nah, karena Paskah bagi orang Yahudi adalah lewat. Iya, Paskah dia lewat betul ya. Apa? Pembebasan hukuman. Paskah artinya itu merayakan, ya kan, kuasa Allah atau kebaikan Yahweh dengan pembebasan mereka atau nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir ke tanah terjanji. Itulah makna Paskah buat mereka. Maka ada yang disebut dengan kurban Paskah. Ya. Karena mereka merayakan, mengucap syukur. Ekaristikan itu kan artinya Eucharistin, ucapan syukur artinya. Di dalam ucapan syukur kita ada Sang Anak Domba Allah yang dipersembahkan untuk manusia. Makanya
saya tulis di situ sebenarnya hisop di sini merupakan simbol di mana kita diingatkan akan peristiwa pengeluaran bangsa Israel atau karya keselamatan Yahweh terhadap bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Demikian juga dengan Yesus sebagai anak domba Paskah yang membebaskan kita, umat manusia, dari perbudakan dosa. Nah, itu Ibu Bapak. Itu kaitannya. Jadi kalau di Perjanjian Lama itu di Keluaran 12 ayat 22 dimulai dengan kata hisop, sehingga ada karya keselamatan, ya kan? Lalu dalam dalam Perjanjian Baru kita menemukan Yohanes 19 ayat 29. Ada hisop juga kita temukan di sana. Nah, jadi kita disadarkan bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan semua manusia dari perbudakan dosa. Makanya kita rayakan pada saat Paskah. Makanya Paskah itu merupakan perayaan dalam gereja Katolik yang paling agung, bukan Natal, melainkan Paskah. Tapi kenapa Natal lebih meriah dibandingkan Paskah? Nah, itu kembali lagi soal tradisi dan budaya, ya. Nah, kalau kita memahami ini, tentu kita akan lebih menghayati lagi makna Paskah. Saya tulis di slide tuh. Bukankah menurut Yohanes 19 ayat 14, Yesus dijatuhi hukuman mati menjelang persiapan Paskah? Saya jelaskan minggu lalu ya Ibu Bapak ya. Yesus wafat pukul 3 sore. Sedangkan, masih ingat nggak? Kalau korban ya yang dipotong untuk Paskah orang Yahudi itu setelah tengah hari atau sebelum tengah hari? Masa lupa? Baru minggu lalu. Setelah, betul. Karena setelah tengah hari atau setelah pukul 6 sore. Nah, ya. Karena Jumat pukul 6 sore mereka masuk ke dalam sabatnya mereka. Jadi korban itu dipersembahkan kepada Allah ya setelah pukul 6 sore. Itu anak domba ya atau domba Paskah mereka sebutnya. Nah, kalau Yesus sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, tetapi bukan setelah pukul 6 sore, melainkan sebelum pukul 6 sore. Artinya apa? Yesus, yang saya jelaskan minggu lalu, membuat sebuah hukum yang baru, ya, bukan membuat, lebih tepatnya menggenapi dan menyempurnakan yang sudah ada. Bahwa Yesuslah sang pembuat hukum, ya, hukum baru, ya, yaitu hukum cinta kasih yang menyempurnakan hukum Taurat. Nah, itu maksudnya, ya. Lalu yang berikutnya ayat 30. Nah, ini sesuatu yang baru juga saya rasa, ya. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan Yohanes 19 ayat 30. Silakan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Nah, maksudnya apa menundukkan kepalanya? Ini menarik Ibu Bapak. Menundukkan kepalanya itu artinya menyerahkan rohnya. Nah, pertanyaannya, Yesus menyerahkan rohnya kepada siapa? Allah Bapa. Nah, jawabannya kepada Allah Bapa. Tetapi ternyata para ahli mengambil sebuah kesimpulan,
Yesus menyerahkan rohnya dengan menundukkan kepalanya. Ya, kalau misalkan dia menyerahkan kepada Bapaknya, dia nggak mungkin menundukkan kepala. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, Allah itu ada di atas. Menurut adat istiadat orang Yahudi, ya. Kalau menundukkan kepala berarti Yesus kepalanya ke bawah. Ke bawah ada siapa, Ibu Bapak? Bunda Maria. Yes, Bunda Maria dan murid yang dikasihi. Makanya saya tulis di situ. Prioritas ibu dan murid yang dikasihi Tuhan dicurahkan Roh Kudus sebelum para murid yang lain. Wah, ini banyak mengandung keberatan Ibu Bapak. Terutama kita buka yuk Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23. Yuk, Yohanes. Satu orang volunteer tolong bacakan. Yohanes 20 22 dan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, terima kasih, Ibu Ria. Nah, banyak yang keberatan nih. Karena di Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23, Yesus menghembusi Roh Kudus. Tetapi, perhatikan ini Ibu Bapak, penting. Dari awal sampai akhir cerita, Injil Yohanes itu selalu menampilkan Yesus yang gagah, Yesus yang perkasa, Yesus yang tidak mengeluh. Perhatikan ini. Jadi, pada saat Yesus menundukkan kepalanya, Yesus itu memberikan rohnya atau menyerahkan rohnya kepada Bunda Maria, tadi di awal ya, sebagai Hawa yang baru, ya, ibu dari segala yang hidup, ya. Lalu yang kedua adalah murid yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil lain, Ibu Bapak, tidak ada kita menemukan murid yang dikasihi Tuhan. Hanya versi Injil Yohanes. Silakan cari Injil Matius, Markus, dan juga Lukas. Ibu Bapak bisa nggak menemukan murid yang dikasihi Tuhan? Tidak ada. Hanya ada dalam Injil Yohanes. Jadi sebenarnya Yohanes ingin menggambarkan atau menunjukkan bahwa ibu dan murid yang dikasihi Tuhan ini mendapatkan prioritas utama karena merekalah yang taat sampai di kayu salib. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 38 sampai dengan 39. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ini ayat acuannya Ibu Bapak. Yuk silakan. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat 39. Putus ya. Oke, nggak apa-apa. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Yang dimaksudkannya, perhatikan, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Maria dan murid yang dikasihi Tuhan itu percaya kepada Yesus. Nah, dengan bukti apa? Dengan bukti mereka berani menemani Yesus sampai puncak Kalvari. Karena mereka percaya Yesus adalah Mesias sejati. Murid yang lain takut, ya kan? Menyelamatkan nyawanya masing-masing. Ah, ya, perhatikan ini. Sebab roh itu belum datang. Roh itu belum datang. Kenapa? Karena Yesus belum dimuliakan. Saya pengen tanya Ibu Bapak, menurut Injil Yohanes, Yesus dimuliakan pada saat kapan? Pada saat Yesus bangkit. Salah. Minggu lalu saya jelaskan loh berkali-kali. Menurut Injil Yohanes, Pada saat Yesus disalib. yes, pada saat Yesus disalib. Nah, ingat kan? Kenapa kok yang menghujat Allah, yang katanya orang-orang Yahudi itu Yesus menghujat Allah, kok matinya disalib, bukan dirajam? Nah, ingat ya, minggu lalu kan saya jelaskan. Karena disalib, Yesus itu dimuliakan. Lihat salib. Nah, jadi Ibu Bapak, tolong perhatikan konteks Injil Yohanes, ya, bahwa Injil Yohanes menggambarkan bahwa Yesus itu dimuliakan bukan pada saat dia bangkit, tapi pada saat Yesus itu disalib. Iya, ditinggikan, gitu ya. Makanya dikatakan sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, pada saat Yesus sudah dimuliakan di atas kayu salib, nah, dan pada saat puncaknya dia wafat di atas kayu salib, ia memberikan atau menyerahkan rohnya. Kepada siapa? Kepada mereka yang percaya kepadanya. Siapa yang saat itu percaya kepadanya? Murid-murid. Bunda Maria dan murid yang dikasihi. dikasihi Tuhan. Nah, itu Ibu Bapak. Ya, jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, jadi kita ada gambaran nih menurut Injil Yohanes. Oke, materi malam hari ini semoga nggak berat ya. Oke, lalu setelah itu kita langsung ke perikop selanjutnya. Ayat 31 sampai dengan 37. Nggak usah bacakan lah. Tapi kita langsung lihat mengenai lambung Yesus yang ditikam. Ya. Nah, kita baca Ibu Bapak yang ulangan saja. Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23. Satuan volunteer tolong bacakan. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, oke. Terima kasih, Bu Ratna. Ayat 23 jelas ya Ibu Bapak ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Makanya di Yohanes 19 ayat 31, Ibu Bapak tolong perhatikan. Karena hari itu hari persiapan. Persiapan apa Ibu Bapak? Ayo. Sabat. Ya, betul, sabat. Terima kasih Bu Ria. Ya. Dan supaya pada hari Sabat
mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Nah, itu ada hukumnya tadi ya, Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, dicatat Ulangan Agama keluar nih. Nah, kemudian sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, Ibu Bapak tolong perhatikan. Ya, permintaan oleh orang-orang Yahudi tersebut untuk mematahkan kaki, ya, termasuk kakinya Yesus yang wafat di atas kayu salib tentunya, itu sebenarnya bertujuan untuk mempermalukan Yesus. Nah, itu Ibu Bapak, itu tujuannya. Ya. Namun ternyata gagal dan justru membuat para prajurit memenuhi sabda kitab suci. Kita baca ayat 36. Ya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah. Jadi kita dapat simpulkan nih Ibu Bapak. Ya, Allah tetap menjadi sutradara utamanya. Ya, Allah tetap menjadi sutradara utamanya meskipun Yesus sudah wafat. Nah, ya. Akhirnya tergenapi itu ya yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Lalu yang berikutnya. Setelah itu kita tahu bahwa lambung Yesus ditikam. Ya. Dan ada pula nas yang mengatakan ayat 37, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ya. Soal di ayat 34 itu kan dijelaskan tuh. Ya, saya akan bacakan ya Ibu Bapak, ini penting. Saya akan mulai dari ayat 33 dulu. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ingat, ya, Allah adalah sutradara utamanya agar digenapi itu, ya, nas kitab suci. Ya, tadi saya bacakan di ayat 36. Ayat 34 sekarang. Tetapi seorang dari antara para prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, ini tema kita nih, darah dan air. Ya. Darah dan air Ibu Bapak itu melambangkan sakramen tobat dan baptis. Nah, ya, makanya dalam persiapan Paskah, nah, ya, kita benar-benar masuk dalam apa, Ibu Bapak? Masa masa prapaskah, masa pertobatan. Betul Bu Ria, terima kasih. Apalagi kita saat ini sedang memasuki apa? Minggu suci, ya, agar kita benar-benar dipersiapkan hati dan pikiran kita untuk benar-benar layak, ya, kita boleh merayakan Paskah bersama dengan Yesus. Makanya kita menerima sakramen tobat, ya, darah dan air. Air melambangkan sakramen baptis. Dan kita sudah dibaptis dan melakukan apa nanti? Janji baptis. Pembaharuan janji baptis. Pada saat kapan? Paskah, hari raya. Oh, malam Paskah, malam Paskah. Malam Paskah. Makanya darah dan air itu melambangkan sakramen tobat dan sakramen baptis. Dan menurut tradisi, prajurit yang menombak lambung Yesus itu matanya juling. Juling seperti ini ya Ibu Bapak ya. Nih. Nah, ya. Lalu setelah menombak lambung Yesus,
darah dan air itu keluar, terkenalah wajahnya dan matanya menjadi tidak juling lagi. Nah, akhirnya prajurit Romawi ini bertobat dan menjadi orang kudus. Siapa namanya? Ada yang tahu? Longinus. Ya, betul. Santo Longinus. Terima kasih ya. Santo Longinus. Nah, ini menarik nih ya. Pertanyaan berikutnya. Lambung yang ditikam itu lambung kanan atau lambung kiri? Nah. Kalau kita lihat secara teks, tujuan prajurit Romawi itu menikam lambung Yesus itu ada dua, Ibu Bapak. Yang pertama, untuk memastikan bahwa Yesus itu sudah mati. Itu yang pertama. Jadi ditikam dengan lambung untuk memastikan Yesus beneran udah mati atau belum. Yang kedua, kalau seandainya belum mati, ya dengan ditikam dengan tombak, maka akan mati. Ya. Nah, menurut kain kafan Turin, setelah dianalisa, ternyata yang ditusuk oleh serdadu Romawi itu lambung sebelah kanan. Nah, ya. Dan ini juga berkaitan dengan kebiasaan mereka. Karena kan kalau berperang, musuh itu biasa memegang perisai sebelah kiri. Betul nggak Ibu Bapak? Sebelah kanan kan pedang atau tombak kan. Jadi kalau misalkan para serdadu Romawi itu ingin menghujam musuh, otomatis nggak akan di sebelah kiri. Karena kena perisai musuhnya. Yang dihujam itu sebelah kanannya. Nah, akhirnya kita sampai ke Yehezkiel 47 ayat 1. Satu orang tolong bacakan Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur. Halo? Putus ya. Oke, saya bacakan ya Ibu Bapak ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian mana Ibu Bapak? Samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke perikop yang terakhir. Kalau yang terakhir ini singkat aja karena waktu kita sudah sangat terbatas. Mengenai Yesus yang dikuburkan. Ya, saya hanya akan menjelaskan mengenai dua tokoh Ibu Bapak, yaitu siapa aja? Ada yang tahu nggak? Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Ada dua tokoh utama yang ditampilkan di sana. Siapa aja? Yusuf Arimatea dan Nikodemus kok. Yes, betul. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Apa yang mau saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, Ibu Bapak? Perhatikan. Tadi kan saya jelaskan, Bunda Maria hadir sebagai simbol dari ibu atau saudara yang memiliki hubungan darah dengan Yesus. Betul ya? Ingat ya itu ya. Murid yang dikasihi Tuhan itu hadir sebagai apa? Simbol saudara Yesus secara spiritual atau secara rohani. Betul. Ingat ya itu ya Ibu Bapak ya. Nah, yang menarik adalah dua tokoh ini, yaitu Yusuf dari Arimatea. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus.
Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Di sini Yusuf dari Arimatea merepresentasikan saudara Yesus dalam hubungan sedarah. Ya, karena orang Yahudi. Ya, itu Yusuf dari Arimatea. Lalu ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Yohanes 3, tuh silakan baca. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nikodemus itu seorang apa, Ibu Bapak? Ada yang tahu nggak? Coba buka Yohanes 3. Seorang apa? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Berarti merepresentasikan saudara Yesus secara hubungan rohani. Rohani, betul Ibu Ruth. Ya. Karena akhirnya dia percaya Yesus yang benar dari Allah. Jadi pada saat Yesus mau dikuburkan, jenazahnya pun ya diterima dan dibawa, diurus oleh dua golongan. Yang pertama, saudara Yesus dari hubungan darah, dan yang kedua, saudara Yesus secara rohani atau spiritual. Menggambarkan apa? Menggambarkan keselamatan yang Yesus berikan kepada seluruh umat manusia. Tidak terbatas hanya yang sedarah dengan Yesus atau hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi yang sungguh percaya Yesus adalah Mesias, nggak peduli orang Yahudi atau bukan Yahudi. Oke, itu Bapak yang bisa saya berikan, tepat pukul 8:30. Nah, ya, mohon maaf kalau materinya cukup banyak dan semoga tidak membingungkan, karena memang banyak hal-hal yang baru. Saya juga banyak menemukan hal baru malam hari ini. Kalau saya nggak belajar, tentu saya juga nggak tahu. Nah, sekarang silakan Ibu Bapak, kalau ada pertanyaan, silakan ditanya atau diskusi boleh.